Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Rabbuna azza wa jalla fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ila fadilatil asatidatil kiram, kepada para asatidah yang semoga senantiasa Allah muliakan, dan Masjid Al-Muhajirin, markasnya para ustadz. Ya. Jangan ustadz semuanya Pak. Ya. Segenap pengurus DKM yang semoga senantiasa ya Allah kuatkan ya untuk menghantarkan ibadah-ibadah di dalamnya menjadi ibadah yang makbulah, yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para jamaah Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kepadanya di pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kita untuk menghirup udara pagi ya, mendapatkan nikmat al-hayah, nikmat hidup di hari ini, sehingga tadi kita membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan pasti hari ini, hari Ahad 31 Desember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan 18 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah, itu akan berlalu, sehingga setiap kita punya kewajiban mengisi hari ini dengan kebaikan dan amal saleh. Jika tidak, maka hari ini tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat, dan catatan atas amal kita di hari ini benar-benar sudah tertulis ya. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala menyampaikan satu nasihat kepada kita semuanya, ya bani Adam, innama antal ayyam. Syukran, jazakallah khair. Wahai anak Adam, kalian adalah kumpulan dari hari. Idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk, dan apabila hilang satu hari, maka hilang sebagian dari dirimu. Dan hari-hari kita telah banyak yang hilang, dan padanya telah tertulis amal-amal yang kita kerjakan. Jika amal itu baik, maka semoga ya benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dijaga amal tersebut ya, tidak dihapuskan pahalanya, sehingga kita akan mendapatkan balasan amal itu saat berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika sebaliknya amal tersebut adalah amal keburukan, maka sekarang kita punya kesempatan untuk banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bertaubat kepadanya. Dan semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba yang mendapatkan hidayah dan taufiknya ya,
untuk bisa memanfaatkan hari-hari yang masih Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, ya, untuk beramal salih, karena sesungguhnya ya orang yang jumpa Allah Subhanahu wa taala dan dia sia-siakan kesempatan hidup di dunianya tidak untuk beramal salih, maka kelak dia akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan lagi ke dunia. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehingga apabila kematian mendatangi salah seorang dari mereka, ia berkata, rabbi irji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal soleh yang dahulu aku tinggalkan itu. Ya, sekali-kali tidak mungkin terwujud keinginannya. Ya, adalah perkataan pembelaan diri, dalihnya yang dia ucapkan, dan di belakang mereka ada barzakh yang tidak akan mungkin mampu mereka tembus sampai hari kebangkitan. Ya, dan untuk orang-orang beriman, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, Allah ingatkan di dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Infakkanlah sebagian yang telah kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang kalian, lalu ia berkata, wahai Tuhanku, seandainya engkau tunda kematianku barang sesaat, niscaya aku akan bersedekah dan akan menjadi bagian dari orang-orang saleh. Ya. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, karenanya penting sekali untuk kita menapaki jalan kesalehan dan menjadi bagian daripada as-salihin, sehingga kita temukan beberapa doa di dalam Al-Quran seperti yang tertera dalam surah Yusuf ayat yang ke-101, tawaffani muslimah wa alhiqni bisalihin, wafatkan aku sebagai muslim, ya, dan kumpulkan aku bersama dengan orang-orang salih, ya, kumpulkan aku bersama dengan orang-orang salih. Nah, ini diantara doa yang disebutkan di dalam Al-Quran yang hendaknya kita juga banyak memintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, agar dikumpulkan bersama dengan para salihin. Dan juga doa Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam dalam surah An-Naml ayat yang ke-19, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatik fi ibadikas salihin. Ya, ya Allah, bantu aku, tolong aku, kuatkan aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, agar aku bisa mengerjakan amal saleh yang Kau ridhai, dan masukkan aku dengan sebab rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Dan ditutup tadi salat subuh kita dengan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ya, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, yaitu para salihin, dan masuklah ke dalam surgaku. Dan semoga kita semuanya, ya, kelak dikumpulkan bersama dengan, ya, para salihin, ya, sehingga kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, tema yang dinegokan dengan pengurus, ya, berjudul, ya, setan memusuhi Anies, ya. Tapi singkatan ini, Pak, apa artinya, Pak? Akhir hayat yang manis. Akhir hayat yang manis, ya. Ya, karena singkatan itu terkadang diketahui oleh orang yang membuatnya tidak semua orang tahu. Maka terkadang yang paling efektif menjebak orang itu dengan singkatan-singkatan. Ya, setan memusuhi Anies.
Ya, artinya memusuhi orang-orang untuk bisa mendapatkan akhir hayat yang manis. Dan perlu sama-sama kita ketahui bahwa sejak terlahir di dunia ini, maka kita sudah terlahir dengan memiliki musuh. Sehingga Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala mengatakan, siapa yang merasa tidak punya musuh, dia adalah orang gila. Orang yang merasa tidak punya musuh, dia orang gila. Dengan menyadari ada musuh yang senantiasa mengintai, ingin menimpakan keburukan kepada kita, yang terkadang ya posisi musuh itu tidak kita ketahui, ya, keberadaannya tidak terdeteksi, ya, tetapi ya makar-makarnya jelas diarahkan kepada kita, ya, dan kita memiliki banyak kelemahan untuk ya menghadapi sendiri ya tipu daya musuh tersebut. Maka cara yang terbaik bagi kita adalah berlindung kepada zat yang mengetahui yang lahir dan yang batin, kepada zat yang telah menciptakan musuh tersebut dengan semua ya tipu dayanya, ya, dan juga yang menciptakan kita semuanya. Sehingga dengan sebab ini kita akan senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejahatan musuh tersebut. Dan di antara strategi dari musuh untuk melemahkan lawannya adalah ya melenakan musuhnya agar tidak menyadari bahwa dia sedang dimusuhi, ya, bahwa dia itu sedang dimusuhi. Dan ini adalah salah satu daripada tipu daya setan kepada seseorang di akhir hayatnya, sehingga bisa jadi setan datang kepada seseorang lalu memuji dan menyanjungnya, kamu orang hebat, kamu rajin salat berjamaah, kamu menghatamkan Al-Quran ya sepekan sekali, kamu banyak sedekahnya, kamu mengerjakan amal ini dan amal itu, maka sekarang saya menyerah, saya tidak mampu untuk menyesatkan dirimu, engkau telah lepas dari ya tipu dayaku, ya. Lalu ketika orang tersebut ya merasa bahwa dirinya ya telah menang terhadap setan, ya, dan setan tidak mampu lagi untuk menyesatkan dirinya, ya, maka dia akan ya merasa aman, ya, dia akan merasa aman, tidak berada dalam bahaya. Oleh karenanya dia tidak akan mewaspadai tipu daya setan tersebut, dan dia tidak akan berlindung lagi kepada Allah dari kejahatannya. Dan ini salah satu daripada tipu daya setan yang disebutkan dalam kitab Masaibul Insan min Makaidis Syaitan yang ditulis oleh Syekh Ibrahim bin Muflih Al-Maqdisi, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan menelanjangi setan, ya. Dan menurut saya kitab ini begitu sangat istimewa, ya, karena disingkap tipu daya setan ya terhadap seorang hamba, terutama di akhir hayatnya. Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal ya berkata, pada saat saya hadir dalam kematian bapakku, saya membawa kain untuk mengikat jenggotnya, sementara beliau sedang dalam keadaan tidak sadar. Kemudian pada saat sadar beliau mengatakan belum, ya. Beliau mengucapkan itu berkali-kali, ya. Lalu saya bertanya kepadanya, wahai bapakku, apa yang tampak padamu? Maka beliau menjawab, setan berdiri di depanku sambil menggigit jarinya, dan dia mengatakan, aku gagal menggodamu wahai Ahmad, ya. Saya katakan belum, ya, sebelum saya benar-benar meninggal dunia. Nah, ini salah satu daripada tipu daya setan yang terkadang ya kita ini terkecoh. Bisa jadi kita terpedaya dengan pujian dan sanjungannya, lalu berbangga dengan amal kita,
dan menyandarkan diri kepada amal tersebut, tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita ibadahi dengan amal-amal itu, yang kita harapkan rahmatnya. Maka dia tidak lagi berharap kepada rahmat Allah Ta'ala, dia mengandalkan amalnya. Wah, amalku banyak, ya, aku rajin salat berjamaah, aku rajin tahajud, ya, aku rajin sedekah dan seterusnya, ya, sehingga kemudian dia bersandar kepada amalnya. Dan ketika seseorang bersandar kepada amal-amal yang telah dikerjakan dan berbangga diri kepadanya, ya, merasa bahwa amal itu sudah benar-benar diterima, maka sesungguhnya dia itu sedang dalam kondisi bahaya, ya, sehingga dia tidak berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima amalnya. Dia kurang berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga dirinya dan juga menjaga amal-amalnya. Karena wa innar rajula la ya'mal bi amali ahli jannah hatta yakuna bainahu wa bainahu illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamal bi amali ahli nar, ya, fayadkhulaha. Karena ada seseorang yang mengamalkan amalan ahli surga, ya, jarak antara dia dengan surga tinggal 1 hasta, lalu tidak didahului oleh catatan takdir. Dia mengamalkan amalan ahli neraka, lalu meninggal di atasnya, sehingga dia masuk neraka dengan sebab itu. Dan, ya, termasuk di antara, ya, tipu daya setan di akhir hayat seseorang, ia datang kepada seseorang dalam rupa bapak dan ibunya, dalam bentuk orang yang paling dia percaya, dalam bentuk orang yang berpengaruh bagi seseorang itu, lalu kemudian mengajaknya untuk keluar dari Islam, ya, untuk mengajaknya keluar dari Islam. Dan saat itu adalah saat kondisi yang begitu berat, ya, seseorang menghadapi rasa sakit yang begitu luar biasa dan melihat malakul maut, ya, itu lebih berat daripada tebasan pedang 1000 kali. Sehingga apabila ada orang yang menunjukkan kebaikannya kepada orang tersebut, mengajaknya kepada jalan keselamatan, maka boleh jadi dia akan mengikuti ajakan tersebut. Sehingga inilah yang dikhawatirkan oleh banyak para ulama, khawatir kalau akhir hayatnya adalah akhir hayat yang tidak teguh di atas Islam. Itulah makna doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, jangan engkau gelincirkan hati kami setelah sekian lama engkau beri petunjuk kepada kami, ya. Dan Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ini adalah doa, ya, meminta husnul khatimah, ya, doa meminta husnul khatimah, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jangan menyesatkan dirinya, ya, terutama di akhir hayatnya, karena itu adalah saat penentu nasib seseorang. Innamal a'mal bil khawatim, amal itu ditentukan pada penutupnya, ya. Ba'da idh hadaitana, setelah sekian lama engkau beri petunjuk kepada kami, maka wahab lana min ladunka rahmah, anugerahkan rahmah dari sisimu untuk kami, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi. Sehingga kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati seseorang di akhir hayatnya, Allah teguhkan dia, ya, di atas imannya, Allah teguhkan dia di atas dinnya, dan Allah utus, ya, para malaikatnya untuk mendampingi seorang hamba di akhir hayatnya. Bahkan disebutkan dalam kitab ini, Jibril datang kepada seorang hamba yang akan meninggal dunia, ya, lalu kemudian ia berkata, wahai orang beriman, ya, mereka itu adalah musuh-musuhmu dari kalangan setan, maka wafatlah kamu dalam keadaan membawa agama yang hanif dan, ya, dengan membawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah bagian bentuk dari rahmatnya. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, maka sejak terlahir di dunia kita sudah memiliki musuh, dan yang disebutkan berulang di dalam Al-Quran, ya, untuk benar-benar kita perhatikan,
dari musuh-musuh kita, agar kita mewaspadainya adalah setan. Ya. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Bukankah telah kami perintahkan kepada kalian wahai bani Adam, janganlah kalian menyembah setan. Janganlah kalian menyembah setan. Ya. Ada kalanya menyembah setan itu dengan terang-terangan menyembah kepada setan. Dan termasuk makna menyembah setan adalah segala bentuk penyembahan kepada selain Allah, hakikatnya adalah penyembahan kepada setan. Karena tidak ada yang menyeru kepada penyembahan itu kecuali setan. Oleh karenanya Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya yang menyembah berhala, "Ya abati la ta'budu syaitan." Wahai bapakku, janganlah engkau menyembah setan. Ya. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Janganlah kalian menyembah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ya. Ayat berapa itu, Pak? Ya, ayat ke-60 dari surah Yasin. Ya. Dan surah Yasin termasuk salah satu surat yang disunnahkan untuk dibacakan kepada orang yang akan meninggal dunia. Sebenarnya diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, ya, yang sebagian ulama ahli hadis menghukuminya sebagai hadis hasan. Ya, dan di antara hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan surah Yasin, ini adalah hadis yang paling sahih. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah kepada orang yang akan meninggal dunia, ya, dari kalian surah Yasin, yang berfungsi sebagai ruqyah untuknya, yang apabila dibacakan padanya diharapkan bisa mengusir setan yang mendekatinya. Dan dengan dibacakan surah Yasin tersebut akan memudahkan keluarnya ruh, sebagian disampaikan oleh Al-Ustaz Ad-Doktor, ya, Syekh Abdus Salam Asywair. Ya. Kalau Al-Ustaz dalam bahasa Arab artinya profesor, ya. Profesor Dr. Abdus Salam Asywair, ya. Ya. Dalam salah satu dari majelis beliau saat menjelaskan hadis ini, maka dari hadis ini, ya, para ulama, ya, menerangkan tentang dianjurkannya membacakan surah Yasin pada orang yang akan meninggal dunia, dan terutama bagi orang-orang yang meninggal dunia yang didahului dalam kondisi tidak sadar. Ya, maka ada sebuah keterangan, ya, dari perkataan salah seorang ulama, saya kasihan kepada seseorang yang meninggal dalam kondisi tidak sadar. Ada Pak, ya, sebelum wafat dia koma, berada di ICU, ya, tidak bisa dijenguk, ya kan, dalam kondisi tidak sadar. Kapan kemudian atau kemudian di rumah juga bisa seperti itu, ya. Kalau dia masih sadar, bisa dibantu oleh orang yang mendampinginya dengan mentalkinnya, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang yang akan meninggal dunia di antara kalian dengan la ilaha illallah, ya. Fa innahu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka pasti dia akan masuk surga. Ini kalau dia sadar, bisa ditalkin. Kalau orang tidak sadar, bisa ditalkin, Pak? Tidak bisa ditalkin. Yang bisa dilakukan adalah membacakan surah Yasin. Itu diantara fadilah surah Yasin, ya. Dan dibacakannya sebelum wafat, bukan setelah wafat, bukan pula setelah dikuburkan, ya. Bahkan, ya, Syekh Ibrahim juga menukil di dalam kitabnya ini, ya, ada seorang ulama yang saat
meninggal dunia, ya, dia membaca ya, ayat yang ke-23 dan 24 dari surah Yasin. A'attakhidhu min dunihi alihah iyuridir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunqidhun inni idzal lafi dhalalin mubin. Ya. Kemudian beliau meninggal. Murid-muridnya merasa khawatir. Kemudian mereka menguburkan gurunya ini. Sebagian murid yang khawatir tadi, ya, tidur di atas kuburnya. Maka tiba-tiba dia mendengar suara malaikat Munkar dan Nakir, dan keduanya bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan? Lalu, ya, dia menjawab, "Inni amantu bi rabbikum fasma'un." Di ayat yang ke-25-nya, sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku ini. Ya. Kemudian dua malaikat itu menjawab, "Qila dkhulil jannah." Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ya. Maka dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dan ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberikan ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Ya, ini kemudian di antara yang disunnahkan untuk dibacakan kepada orang yang akan meninggal dunia, dan terutama orang-orang yang dalam kondisi tidak sadar. Ya, walaupun hadis ini berlaku secara umum kepada yang tidak sadar dan juga yang meninggal dunia dalam kondisi sadar. Namun kepada orang yang tidak sadar, maka yang bisa dikerjakan oleh orang-orang yang hidup di sekelilingnya adalah membacakan surah Yasin padanya. Maka diharapkan dengan sebab itu, ya, ini menjadi ruqyah baginya, ini mengusir setan mendekatinya, dan ini akan memudahkan keluarnya ruh, ya, orang tersebut. Taib barakallahu fikum, ya. Dalam surah Yasin ayat yang ke-60 disebutkan dengan jelas bahwa setan adalah musuh nyata bagi kalian. Dalam surah Fatir ayat yang ke-5 dan ke-6, ya, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Ya, inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Ya, janji Allah itu benar, yaitu janji Allah di kehidupan akhirat itu pasti benar. Perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu benar. Ya, hisab di hadapan Allah itu benar. Balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas amal-amal hambanya sepanjang hidup di dunia itu benar. Ya. Dan berulang ini, ya, disebutkan dalam Al-Quran seperti dalam surah Luqman ayat yang ke-33. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladih wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, ya, bertakwalah kepada Tuhan kalian dan takutlah akan suatu hari di mana seorang bapak tidak bisa menolong anaknya, anak pun tidak bisa menolong bapaknya, dan sesungguhnya janji Allah itu benar. Oleh karenanya janganlah kalian bisa diperdaya oleh dunia, dan jangan sampai kalian ditipu oleh penipu ulung, yaitu setan. Ya, maka di antara, ya, godaan setan kepada seorang hamba adalah dibuat ragu terhadap urusan akhirat, dibuat lalai dari urusan akhirat. Ya, dan ini adalah makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-17, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim." Kemudian aku akan datangi mereka, kata setan, ya, dari arah depan mereka. Dan mayoritas mufassirin menjelaskan dari arah depan adalah dibuat ragu terhadap urusan akhirat.
sehingga urusan akhirat tidak terlalu penting bagi dirinya, ya, tidak terlalu penting bagi dirinya, ya. Yang paling utama bagi orang tersebut adalah dunia. Bahkan penyakit ini bukan hanya penyakitnya anak muda. Kalau umumnya anak muda seperti ini, banyak orang katakan wajar, dia masih punya harapan hidup yang lebih panjang. Tapi yang paling mengkhawatirkan, kalau kemudian ya ragu terhadap akhirat dan terlalu cinta kepada dunia, ini menimpa orang-orang yang sudah usianya di atas 60 tahun. Ya, maka Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam sahihnya, ya, satu bab yang membahas tentang usia 60 tahun. Ya, a'adarallah ila mri'in akhara ajalahu hatta balaghahu 60 sana. Ya, Allah tidak lagi memberikan udzur kepada seseorang, ya, yang usianya dipanjangkan sampai 60 tahun. Ya, maka kalau sudah 60 tahun hendaknya dia menghadapkan dirinya kepada akhirat. Menyiapkan apa-apa yang dikerjakannya itu dipastikan berdampak baik untuk dirinya di kehidupan akhirat. Karena umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan hadits riwayat At-Tirmidzi, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang bisa melampaui itu. Betul, Pak? Yang usianya 80 tahun ada, Pak, di sini? Ya, ada. Berapa? Satu orang. Ya. Ya. Padahal yang seusia beliau waktu muda itu sangat banyak. Ya. Wa qalluhu man yajuzu dzalik. Sedikit yang bisa melampaui itu. Ya. Sehingga kemudian Imam Al-Bukhari menyebutkan riwayat di bawahnya, yakburu ibnu Adam wa yakburu ma'ahu itsnan. Bertambah tua anak Adam, tapi bertambah besar dua hal dalam dirinya. Apa, Pak? Tambah besar dalam dua dirinya apa ini? Hubbul mal wa tulul amal. Cinta harta dan panjang angan-angan. Seolah masih akan hidup 100 tahun lagi, ya. Maka aktivitasnya adalah aktivitas untuk menyiapkan kehidupan dia 100 tahun lagi, ya. Masih ingin berkuasa supaya bisa mendapatkan kekayaan lebih banyak, bisnis dan usahanya bisa mendapatkan banyak kemudahan dan menghasilkan untung yang besar, ya. Dia dipikirkan itu, sehingga ketika sudah pada usia tersebut dia tidak memikirkan kalau sebentar lagi dia akan mati. Kalau sebentar lagi akan mati, kira-kira apa yang akan disiapkan? Yang akan disiapkan amal saleh. Kalau dia berilmu. Kalau tidak berilmu, yang disiapkan pemakaman yang mewah. Merasa dengan mewahnya makam itu akan tersedia banyak fasilitas di dalamnya, ya. Tapi kalau orang berilmu tahu, ya, dunia yang menghantarkannya, harta yang menghantarkannya, keluarga yang menghantarkannya, balik lagi nggak setia. Bahkan anak istrinya pun juga demikian, yang menghantarkan, ya, ke makam, ya, setelah dikuburkan mereka pulang. Siapa yang akan menemaninya? Yang akan menemaninya adalah amalnya. Oleh sebab itu Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ya, menulis di dalam Riyadhus Shalihin bab ke-12 dari kitab tersebut, bab al-hathu alal izdiyati minal khair fi awakhiril umr, bab anjuran memperbanyak amal kebaikan di usia-usia lanjut, ya. Bab memperbanyak amal kebaikan di usia-usia lanjut. Alhamdulillah sekarang sudah mulai tren pesantren usia senja. Jadi kalau ngaji jamaahnya itu sudah sepuh-sepuh, itu enak. Betul, Ustaz, ya? Enak nasihatinya, ya. Tapi kalau jamaahnya campur, ada yang muda, ada yang tua, itu agak repot. Tapi kalau jamaahnya sepuh-sepuh enak. Jadi jelas materi yang akan kita siapkan, yaitu materi yang akan
ya, membawa ya keberuntungan untuknya di akhirat. Maka jangan diajarin buat kue, lebih pintar daripada yang ngajarin, ya. Tapi diajarkan untuk memperbanyak amal-amal yang disyariatkan, yang diperintahkan untuk diperbanyak di usia-usia lanjut. Dan beberapa hadis yang disebutkan Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya tersebut, pertama adalah banyak berzikir. Banyak berzikir. Maka yang sudah sepuh-sepuh di atas 60 tahun yang sudah pensiun, mungkin di tempat kerja tidak lagi memakainya, dianggap kurang produktif. Tapi sebenarnya di dalam Islam itu sangat dihargai, ya. Waktunya memperbanyak amal kebaikan, waktunya mengejar ketertinggalan. Di antaranya adalah memanfaatkan dua waktu utama yang sering disebutkan dalam Al-Quran, yaitu waktu pagi dan sore hari, ya. Waktu pagi dan sore hari dengan apa? Dengan banyak berzikir. Wasabbihuhu bukrata wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Maka di antara hikmah, tidak disunnahkan mengerjakan sholat sunnah setelah sholat subuh, ya, dan bahkan dilarang. Dan dilarang pula mengerjakan sholat sunnah setelah sholat asar sampai matahari tenggelam, ya. Lalu amal apa yang utama di saat itu? Amal apa Pak yang utama? Ya, Syekh Asy'ari menyebutkan dua amal utama. Pertama adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini lebih bebas tempatnya, ya. Yang kedua, ya, melazimi masjid. Nah, kalau bahasa bebasnya nongkrongin masjid, ya, pagi sampai matahari terbit, sore hari sampai datang waktu maghrib. Gunakan untuk apa? Untuk berzikir, untuk bertilawah, ya, untuk mengikuti majelis ilmu, ya, untuk bertafakur, ya, membaca tafsir dan sebagainya, ya. Ya. Ini bentuk amal utama di waktu pagi dan petang, ya, di waktu pagi dan sore hari, ya, bukan sholat, ya, bukan sholat, sehingga kemudian kita memiliki variasi-variasi amal yang beragam dalam keseharian. Dan dengan ragam amal yang bermacam-macam tersebut, itu diantara hikmahnya untuk menghilangkan, ya, kebosanan di dalam ibadah, ya. Terkadang kalau ibadahnya bentuknya satu terus monoton, bosan, akhirnya kurang perenungan. Betul Pak? Coba bacanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dari lulus dari kelas 4 SD sampai sekarang hafalnya cuman itu saja. Maka biasanya kalau sholat baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu hanya refleks, ya, kurang penghayatan. Maka itu diantara hikmah kenapa dalam bacaan sholat itu pilihannya banyak, ya, supaya bisa berganti-ganti. Untuk apa? Menghilangkan kebosanan, ya, supaya lebih kuat menghayati bacaan-bacaan sholatnya, ya, sehingga bisa menghadirkan kekhusyuan, ya. Kemudian yang keempat, ya, untuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak mati. Yang ketiga, kemudian yang keempat, ya, adalah untuk supaya kita mendapatkan semua keberkahan dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di setiap bacaan-bacaan tersebut mengandung keberkahan-keberkahan yang sendiri-sendiri. Oleh sebab itu apabila kemudian berganti-ganti di dalam membaca bacaan di dalam sholat, kita akan mendapatkan banyak kebaikan, ya. Tapi barakallahu fikum. Nah, ini diantara amal utama di waktu pagi dan
sore hari, bukan sholat. Walaupun secara umum sholat adalah amal nafilah yang paling utama, tetapi ada waktu-waktu tertentu yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya, ya, dilarang untuk sholat. Jangan sholat setelah sholat salah, malah mengerjakan sholat subuh sampai matahari terbit. Dan kemudian Rasulullah SAW juga melarang mengerjakan sholat dari setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Lalu amal yang utama di saat itu adalah supaya hamba memperbanyak zikir, duduk berzikir kepada Allah Ta'ala, zikir pagi dan zikir sore hari. Nah, ini amal utama bagi orang yang sudah sepuh. Yang boleh sebutkan berikutnya, ya, adalah dengan mengambil faidah dari hadis muttafaqun alaih, bahwa wahyu yang paling banyak turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di tahun terakhir dari hayat beliau. Yang ini menunjukkan agar orang yang sudah berada pada usia yang secara hitungan angka dekat dengan kematian, dekat dengan kehidupan akhirat, ya, dia banyak membaca Al-Quran. Dan saya punya mbah dari jalur ibu, ya, Mbah Kakung, ya, kalau kita kakek, ya, sebelum wafat beliau bernadar menghatamkan 100 kali, ya, menghatamkan 100 kali. Tapi baru 80 sekian, ya, beliau sakit dan kemudian wafat. Lalu setelah itu, ya, anak cucunya sama murid-muridnya, ya, menyempurnakan nadarnya beliau. Termasuk waktu itu saya masih kecil, masih usia SD itu. Saya ikut menghatamkan, karena biasanya di kampung itu ada acara pitulasan. Apa pitulasan, Pak? 17-an, tapi bukan 17 Agustusan. Itu setiap tanggal 17 bulan Hijriah itu menghatamkan Al-Quran. Jadi setiap orang membaca satu juz, ada mushaf itu yang per juz, ya, kemudian dibagi bareng-bareng menghatamkan. Harapannya supaya satu masyarakat itu dalam 1 bulan sekali bisa menghatamkan Al-Quran. Itu dulu tempat saya begitu, tapi sekarang, ya, kemarin pas pulang kampung tidak ada lagi acara itu. Taib, barakallahu fikum. Ya, kemudian banyak menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama sunnah-sunnah beliau yang memang menyelisihi daripada amal-amal setan, ya, supaya kita ini terbebas dari, ya, jalan-jalan setan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan engkau ikuti langkah-langkah setan, termasuk urusan makan minum dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Karena tangan kiri itu mengikuti setan, dan setan akan punya peluang pada diri seorang hamba, ya, dengan cara makannya. Dengan cara makannya. Bahkan makan yang tidak membaca basmalah, setan pun juga ikut. Makanya dulu yang pernah kita bahas termasuk adalah menguap. Karena Ustadz Jumzani baru saja menguap dan beliau tutup, ya. Maka kalau tidak ditutup, ya, beliau tutup tadi, ya, luar ini. Kalau tidak ditutup termangga, maka setan akan masuk ke dalam diri seseorang dan punya peluang untuk menggoda seseorang. Maka kita selisih itu, sehingga kebiasaan untuk menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diharapkan. Dengan sebab itu Allah anugerahkan kepada kita akhir hayat sesuai dengan kebiasaan yang kita kerjakan. Karena Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsir ketika menjelaskan ayat 102 dari surah Ali Imran, bahwa Allah telah memperjalankan adat kebiasaannya, ya, siapa yang hidup di atas satu kondisi maka akan diwafatkan di atas kondisi tersebut, dan siapa, ya, yang, ya, meninggal di atas satu kondisi maka akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi saat dia wafat. Sehingga seseorang hendaknya menjaga sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya, diharapkan dia wafat di atas kondisi yang baik tersebut. Nah, ini banyak orang yang kemudian tidak sadar dengan, ya, kondisi dirinya, dengan usianya, ya, sehingga menjadi bagian orang-orang yang ditipu oleh dunia, dan juga setan pasti menipunya. Ya, yakburu ibnu Adam wa yakburu ma'ahu itsnan. Ya, bertambah tua ibnu Adam dan bertambah besar dua hal dalam dirinya, yaitu hubbul mal wa tulul amal, cinta harta dan panjang angan-angan. Ya,
Maka janji Allah itu benar. Jangan sampai dunia itu menipu kalian, dan jangan sampai kalian ditipu oleh penipu ulung, yaitu setan. Kemudian inna syaitana lakum adu. Setan adalah musuh nyata bagi kalian. Fattakhiduhu aduwa, maka jadikan ia sebagai musuh, dan dia mengajak para pengikutnya untuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, ya, di dalam Al-Baqarah ayat 168 169 juga disebutkan setan adalah musuh nyata bagi kalian, ya, sehingga kemudian kita mewaspadai permusuhan setan. Dan permusuhan setan bukan hanya di akhir hayat saja, ya, bahkan setan pun memusuhi seseorang secara nyata dalam peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir. Bahkan di zaman Nabi SAW, sebelum beliau hijrah, kaum musyrikin bermusyawarah di Darun Nadwah, dipimpin oleh Abu Jahal. Ya, ini rapat rahasia, ya, untuk menentukan apa yang akan diambil, ya, dan diputuskan terhadap Muhammad. Ya, tiba-tiba datang orang yang tua, orang sepuh, terlihat berwibawa, mengaku datang dari Najd, ingin urun rembuk bersama dengan tokoh-tokoh musyrikin. Dan anehnya, orang yang tidak dikenal ini diberi izin. Ternyata ini adalah setan yang menjelma dalam bentuk manusia, ya. Lalu kemudian berlangsung rapat. Yang satu usul, ya, agar Muhammad dipenjara saja, disiapkan penjagaan yang ketat. Lalu usulan ini ditolak oleh orang tua tadi. Jangan, pengikut Muhammad itu semakin lama semakin besar, dan kecintaan mereka kepadanya sangat kuat, maka pasti mereka akan datang membebaskannya. Usulan yang kedua, Muhammad diusir saja, ya, ya, ke negeri yang jauh, ya. Kemudian ditolak juga oleh setan ini, ya. Muhammad itu perkataannya manis, perangannya sangat baik, di mana dia berada pasti akan ada yang mengikutinya, ya. Kemudian usulan yang ketiga, usulan Abu Jahal. Kita siapkan dari setiap kabilah seorang pemuda yang paling gagah, paling pemberani, dan kita persenjatai, menunggu Muhammad keluar dari rumahnya untuk mengerjakan sholat malam. Dan mereka sudah tahu kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam tidur di awal malam, ya. Maka ini nanti mengamalkan sunnah Nabi, nanti malam tidurnya di awal malam, jangan ikut-ikutan nunggu jam 12 malam. Kalau nanti ternyata terbangun karena suara petasan, berarti saatnya mengerjakan sholat tahajud. Beliau biasa bangun di pertengahan malam, lalu kemudian keluar mengerjakan sholat di sisi Ka'bah. Maka mereka para pemuda yang disiapkan tadi menunggu di luar rumah Nabi SAW, mengepungnya, menunggu kalau beliau keluar, kemudian langsung ditikam beramai-ramai, sehingga darah beliau itu terbagi kepada seluruh kabilah. Dan usulan ini disetujui oleh setan. Lalu kemudian kisahnya ini disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-30. Ini setan ikut terjun langsung di dalam memusuhi Rasulullah SAW di perang Badar. Setan pun bergabung dengan orang musyrikin, ya, dalam rupa Suraqah bin Malik, ya. Kenapa didatangi setan dalam bentuk manusia? Ya, sampai seperti itu permusuhan setan, ya. Maka kemudian dia bergabung dengan orang musyrikin, memotivasi mereka, la ghaliba lakumul yaum, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian hari ini, wa inni jarul lakum, aku bersama dengan kalian, ya, pada ayat yang ke-48-nya. Tapi ketika turun para malaikat menguatkan barisan kaum muslimin, setan lari terbirit-birit dan kemudian mengatakan, ini bari uminkum inni akhafullah, aku berlepas diri dari kalian dan aku takut kepada Allah. Ya, ini ayat 48. Di ayat 45-nya apa yang Allah serukan untuk orang beriman, Pak, yang sedang berperang? Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Agar orang beriman saat berjumpa musuh di medan perang banyak berzikir kepada Allah, karena setan itu ikut andil dalam memerangi kaum muslimin, dan tidak ada cara yang paling efektif menangkal kejahatan setan daripada zikrullah,
Maka diperintahkan orang yang sudah sepuh untuk banyak berzikir kepada Allah, supaya ya kemudian setan tidak punya kekuatan besar untuk mendatangi dirinya. Wallahu ta'ala a'lam. Dan disebutkan dalam kitab ini juga 7 tipu daya setan, 7 jerat setan. Pertama, setan menjerat dengan kekufuran. Bagaimana orang itu kufur? Maka yang dibidik di akhir hayat seseorang, bagaimana orang itu menyatakan keluar dari Islam, jadilah Yahudi, jadilah Nasrani. Sesoleh apapun orang ketika di akhir hayat, ya umumnya akan mengalami kebingungan dan mendapatkan ujian yang berat. Setan datang kepada dirinya, kalau dia tidak ditolong oleh Allah, tidak diteguhkan, pasti akan bisa dibawa lari oleh setan, dan ujungnya setan itu akan menjeratnya dengan kekufuran. Kalau gagal, menjeratnya dengan kebid'ahan. Kalau gagal, menjeratnya dengan dosa besar. Kalau masih gagal juga, dijerat dengan dosa-dosa kecil. Kalau masih belum berhasil, dijerat dengan perkara-perkara mubah, sepedaan dari pagi sampai malam, ya kan? Hak istrinya tidak dipenuhi, hak anaknya tidak dipenuhi, ya. Kalau masih gagal juga, disibukkan dengan amal utama untuk meninggalkan yang lebih utama. Ya, saat Palestina diserang, dianjurkan suruh belajar sunnah, suruh bermajlis taklim, bukan disuruh angkat senjata. Jangan angkat senjata, ngajinya belum benar, sholatnya belum benar. Nah, ini diantara tipu daya setan. Disibukkan dengan amal yang utama untuk meninggalkan amal yang lebih utama. Dan kalau ini masih gagal, jerat yang terakhir adalah ya, setan akan memerangi dan memusuhi, ya, menganiaya orang-orang beriman dengan tangan-tangan orang kafir. Ya, ini jerat dan tipu daya mereka. Oleh sebab itu, jangan pernah merasa kemudian akan dibiarkan mendapatkan akhir hayat yang manis, ya, karena setan akan berusaha untuk menyesatkan seseorang di akhir hayatnya. Oleh sebab itu penting sekali untuk kita menyiapkan diri di akhir hayat kita supaya kemudian kita bisa selamat. Dan dalam buku yang saya bawa, Karakter Rajulun Salih Hakadha Kana Salihun, ditulis oleh Syekh Khalid bin Abdurrahman Al-Husainan, menyebutkan karakter daripada orang salih, ya, adalah orang yang beribadah kepada Allah, dan kemudian beliau juga tambahkan bab teguh beribadah hingga ajal menjemput, sehingga kemudian orang yang disebut soleh adalah orang yang tetap soleh sampai ajal menjemputnya. Jangan sampai terlihat soleh saat masih sehat, tetapi ketika mendekati kematian kemudian hilang sifat-sifat kesolehan dari dirinya, dan itu sangat mungkin bagi setiap kita. Oleh karenanya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar meneguhkan kita di atas dinnya, tidak menggelincirkan kita di akhir hayat kita, dan senantiasa menganugerahkan rahmat untuk kita dari sisinya. Dengan rahmat itulah kita akan bisa teguh, dengan rahmat itulah kita akan dikuatkan dengan para malaikat yang Allah kirimkan, yang akan menghibur dan meneguhkan kita, dan akan mengusir setan, sehingga dengan sebab itu kita akan bisa mendapatkan husnul khatimah. Ya, amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan atau sudah habis waktunya? Baik, alhamdulillah, semoga bermanfaat yang kami sampaikan di pagi hari ini untuk diri kami pribadi dan jamaah sekalian. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.